Ya, pemirsa, sebagai forum yang menyuarakan permasalahan krisis air di dunia, World Water Forum ke-10 di Bali menjadi sebuah wadah kumpulan ide-ide dan solusi yang diharapkan dapat mengentaskan segala permasalahan tersebut, baik dari disparitas akses air hingga kekeringan ataupun banjir. Berbagai negara pun turut menyuarakan pendapatnya termasuk Indonesia. Lantas apa sebenarnya solusi dan ide-ide yang ditawarkan negeri kita? Saya akan langsung membahasnya dalam World Water Forum ke-10 RI rancang pembiayaan air dunia untuk atasi krisis air. Kita akan lihat di slide selanjutnya, pemirsa. Perubahan iklim ini memang membuat kebutuhan infrastruktur dan akses air bersih semakin mendesak, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kesenjangan finansial dalam pendanaan proyek air bersih di Indonesia dan negara-negara lain. Hal inilah yang menjadi latar belakang akhirnya Indonesia kembali mendorong pembentukan dana air dunia atau Global Water Fund dalam perhelatan World Water Forum 2024 yang digelar pekan ini. Pemerintah dalam hal ini, seperti yang kita lihat, ini disuarakan oleh Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR bidang manajemen sumber daya air, yang mengungkapkan dibutuhkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan air bersih dan gap pendanaan melalui Global Water Fund. Program ini bisa menjadi solusi pendanaan secara berkelanjutan dan mengidentifikasi tantangan dalam isu air bersih dan sanitasi. Ia juga mengatakan tak hanya Indonesia, nyatanya beberapa negara juga sepakat dengan pembentukan Global Water Fund, diantaranya ada Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Indonesia dan dunia bisa optimis bahwa Global Water Fund dapat menjadi solusi untuk pembangunan infrastruktur yang memperkuat ketahanan ketersediaan air dan akses air bersih, sehingga ancaman krisis air dunia dapat direduksi. Dan jika kita melihat data dari Bank Dunia pada 2023 ini, pemirsa, seperti yang dapat Anda saksikan, ini memang menunjukkan bahwa ada sambutan baik dari World Bank tersebut. Kita bisa melihat optimisme dalam menyambut cita-cita pendanaan World Water Fund, dan Bank Dunia tepatnya pada 2023 ini mendukung penyaluran pinjaman The Global Water Security and Sanitation Partnership atau GWSP untuk infrastruktur air. Sebagai informasi, Kemitraan Keamanan Air dan Sanitasi Global atau platform kolaborasi dan dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan terkait air. Nah, melalui program GWSP, Bank Dunia memberikan pengetahuan penting dan dukungan analitis kepada tim yang menyalurkan pinjaman senilai 13,53 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 216,48 triliun rupiah untuk proyek lingkungan. Ini adalah pemetaan dan pembagiannya, pemirsa, untuk lingkungan atau untuk mendukung seperti yang dapat saya sampaikan. Ada transportasi, perlindungan sosial dan tenaga kerja, makroekonomi, perdagangan dan investasi, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya kita bisa melihat yang warna biru di sini untuk air. Nah, dari angka tersebut, dana yang dialokasikan untuk mendorong ketersediaan air serta sanitasi, manajemen sumber daya air dan irigasi untuk ditangani dampak atau tepatnya untuk menangani dampak perubahan iklim sebesar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 110,4 triliun rupiah. Lalu kemana pendanaan ini mengalir? Kita akan lihat secara mendetail di slide selanjutnya. Karena memang dana sebesar 6,9 miliar Amerika Serikat alias proyek GWSP 2023 ini tercatat menjangkau seluruh dunia. Ini pemetaan ya, pemirsa. Ada Timur Tengah dan Afrika Utara sebesar 0,72 miliar dolar Amerika Serikat pinjaman dengan menghasilkan 5 proyek pada 2023. Amerika Latin tercatat pinjamannya 1,21 miliar dolar Amerika Serikat dengan 11 proyek. Diikuti juga ada Eropa dan Asia Tengah sebesar 1,52 miliar dolar Amerika Serikat pinjaman. Lalu ada Asia Timur dan Pasifik dan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, di mana ini merupakan yang paling banyak mendapatkan pinjaman ya, pemirsa. Wilayah Sub-Saharan Afrika dengan pinjaman tersalurkan sebesar 7,16 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,56 triliun rupiah. Adapun pinjaman tersebut diperlukan untuk mengerjakan 28 proyek. Lalu, apakah pinjaman yang diberikan oleh World Bank ini membuahkan hasil? Nyatanya ini telah memberikan dampak, pemirsa. Terpantau pada 2023 khususnya akses terhadap air yang merupakan jadi salah satu problem serius di dunia. Lebih detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, ini adalah manfaat yang dirasakan dari pendanaan bernilai ratusan triliun rupiah tersebut dan memang memberikan hasil yang signifikan. Di antaranya pertama adalah terdapat 11,34 juta orang yang mendapatkan akses terhadap peningkatan sumber air
Lalu yang kedua, kita akan bergeser di sebelah sini pemirsa, terdapat 15,87 juta orang yang memiliki peningkatan akses terhadap sanitasi. Lalu diikuti juga ada sebesar 2.559 sekolah dan pusat kesehatan dengan akses terhadap air dan layanan sanitasi yang lebih baik. Dan yang terakhir juga ada 2,9 juta hektar di bawah praktik pengelolaan lahan air yang berkelanjutan. Ya, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya pemirsa, kenapa permasalahan krisis air ini menjadi suatu hal yang serius sehingga dibentuk World Water Council ataupun juga membangun wadah World Water Forum. Bahkan Indonesia repot-repot menjadi tuan rumah di event yang ke-10 pada tahun ini. Ya, masalah ketersediaan air sudah di tahap yang mengkhawatirkan pemirsa. Saya akan paparkan fakta-faktanya berikut ini di mana sekitar 2 hingga 3 miliar orang di dunia mengalami kekurangan air selama 1 bulan per tahun. Hal tersebut mempengaruhi ketahanan pangan dan akses terhadap listrik. Saat ini saja UNESCO mengkonfirmasi pada 2023 secara global ada 2 miliar orang yang memiliki air yang tidak sehat dan juga minuman yang tidak aman untuk tubuh. Sementara kita bergeser ke sebelahnya pemirsa, 3,6 miliar orang atau 46% dari populasi bumi tidak memiliki akses terhadap sanitasi aman dan bersih sesuai standar. Penduduk di daerah perkotaan global pun diperkirakan meningkat 2 kali lipat dari 930 juta pada 2016 menjadi 1,7 miliar hingga 2,4 miliar orang pada 2050. Faktor kekeringan ekstrim dan berkepanjangan menjadi faktor meningkatnya kerentanan krisis air di seluruh dunia. Jika tidak segera ditanggulangi, krisis air jelas akan membahayakan kehidupan manusia sebab air merupakan ruh dari kehidupan di bumi. Sementara kebutuhannya malah terus meningkat. Selama 40 tahun terakhir, tepatnya data yang terakhir ini pada tahun 2018, permintaan air global meningkat secara konsisten 1% per tahun. Penelitian dari Burke dan kawan-kawan pada 2016 memperkirakan bahwa kebutuhan air global secara keseluruhan akan terus meningkat dengan laju tahunan sekitar 1% yang mengakibatkan peningkatan antara 20% hingga 30% pada tahun 2050. Di sisi lain terjadi penurunan sumber daya air terbarukan per kapita atau yang dikenal dengan IRWR global sekitar 20% antara tahun 2000 hingga 2018. Kita akan simak secara mendetail di selanjutnya. Ini adalah pemetaan penurunan sumber daya air terbarukan di dunia. Adapun perubahan yang lebih besar memang terjadi di negara-negara dengan IRWR per kapita terendah seperti kita lihat tadi Sub-Sahara, Afrika Sub-Sahara pemirsa sebesar 41%, lalu juga Asia Tengah di mana ini sebesar 30%, lalu juga ada Afrika Utara 26%, Asia Barat 29%, dan Eropa. Ini wilayah yang menunjukkan penurunan terkecil yaitu sebesar 3%. Di slide selanjutnya kita akan melihat secara detail bagaimana perbandingan sejumlah wilayah dunia dengan membandingkan pada 3 tahun 2000, 2012, dan 2018. Kalau secara general pemirsa, ketersediaan sumber daya air terbarukan per kapita secara 3 tahun kita membandingkan ini semuanya mengalami tren penurunan. Ini menunjukkan memang sekali lagi saya sampaikan ketersediaan sumber daya air terbarukan ini terus menurun secara menyeluruh. Yang paling sedikit ketersediaannya di sini ada Afrika Utara, lalu berbagai wilayah Asia, diikuti juga oleh Sub-Sahara Afrika. Sementara meskipun Amerika Selatan dan juga Eropa serta Oseania ini memiliki ketersediaan air terbarukan yang lebih banyak, namun tetap saja terjadi tren penurunan. Dan tak hanya mendukung World Water Fund sebagai solusi pemirsa, dalam World Water Forum ke-10 pun Presiden Joko Widodo ini memang mengangkat 4 inisiatif baru Indonesia dalam World Water Forum ke-10 di Bali. Kita bisa melihat ini statementnya. Melalui forum ini Indonesia mengangkat 4 inisiatif baru yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan juga penggalangan proyek-proyek air. Air bukan sekedar produk alam tetapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita semua. Dan permasalahan krisis air memang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi merupakan masalah global. Sehingga urgensi untuk memberikan solusi bukan hanya di tangan Indonesia tetapi seluruh dunia menyatukan suara demi keberlangsungan miliaran penduduk bumi.